Sesungguhnya Allah bersama dia yang sabar. Ini yang tematiknya begitu. Jadi Quran ini bukan untuk orang, Quran ini untuk kita yang membaca. Nah, saya bacakan lagi. Hai dia yang beriman. Mau dikatakan beriman? Mau kan? Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguhnya Allah bersama dia yang sabar. Bisa dipahami kan? Nah, kira-kira maksud Allah itu apa dalam ayat ini? Dia itu disuruh apa? Paham Ustaz? Urusan keluarganya. Bukan kok salah ngomong. Demi kok. Ayo. Mak. Sekarang ayo. Pas ya, pas. Pas, mantap. Sekarang ayo, baca yuk. Artinya saja. Artinya saja. Pakai mic Ustaz. Boleh. Pakai mic boleh. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Wahai ayung yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguhnya Allah beserta ayung yang sabar. Bisa dipahami tak? Nah, coba kira-kira maksud Allah ni untuk ayung ni apa? Allah menurunkan ayat ini untuk siapa kira-kira? Untuk orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang itu? Untuk kita lah. Untuk ayo, untuk hamba saya, Nabi. Nah sekarang kalau ayat ini untuk ayung, kira-kira Allah tu nyuruh ayung itu apa? Ayam itu disuruh apa sama Allah? Suruh sholat. Suruh bersabar dan sholat. Suruh bersabar. Baik, pertanyaannya Bang Ayung ini dah sabar apa belum? Insya Allah. Terus yang kedua pertanyaannya, kalau ada masalah minta pertolongan dengan siapa? Dengan Allah, dengan orang? Ini bukan nih. Apa sih? Ya Allah. Berarti sama tak dengan ayat ini? Kau tak sama? Mesti sama tak? Nah, jadi ayat ini kan petunjuk. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk dan menjelaskan tentang petunjuk itu dan pembeda. Jadi Al-Quran ini mesti menjadi rujukan. Baik, sekarang cikgu udah dapat. Nah, sekarang cikgu contoh orang bersabar itu seperti apa cikgu? Contoh orang bersabar itu macam apa lah? Contohnya cobaan itu seperti apa? Oh baik, cikgu tak ada duit. Akhir bulan duit tak ada. Sabar saja cikgu. Kalau bertambah lagi, 1 bulan lagi belum ada gaji. Sabar lagi, tambah lagi 1 bulan. Ada Pak Roni. Jadi kalau 1 bulan belum ada, sabar. Belum ada lagi 1 bulan, sabar lagi. Mudah-mudahan bisa ya. Amin. Oh. Baik, sekarang Bang Roni. Oh, Bang Roni. Jadi contoh sabar itu seperti apa lah Bang Roni? Menahan amarah, selalu
Sabar itu menahan amarah. Apalah yang kira-kira yang Bang Roni tahan amarahnya itu sehingga dia bisa bersama? Contohnya apa itu? Ini ngomel. Jadi kita harus sabar memang. Ini sih kira Ustaz. Ini cerita nyata. Iya, memang mesti begitu. Memang mesti cerita nyata. Tidak usah kita bercerita yang memang belum pernah kita alami. Jadi ini ayat memang untuk peringatan sama kita, bukan untuk mengada-ngada, bukan dibuat-buat. Nah tentunya begitu ada masalah kita mesti sabar kan. Nah, contohnya kata Bang Roni, kalau istri ngomel-ngomel, jadi mesti Bawa sholat hilang. sabar. Kalau istri ngomel-ngomel sabar, betul ke kan? Alhamdulillah. Baik. Nih siapa namanya nih? Hadi. Nur Hadi. Allah akan menyuruh kita ini sabar. Ya. Terus Allah menyuruh kita pula meminta pertolongan kepada Allah. Kira-kira masalah apa lah sampai Allah tu menyuruh kita meminta pertolongan kepada Allah? Kayak dijengkan penyakit misalnya. Oh, dikasih penyakit. Ya. Siapa yang sakit nih? Orang tua misalnya. Kan. Orang tua bang. Orang tua saya pun sakit Ustaz. Orang tua sakit. Jadi Yang pertama ngadapinnya, yang kedua doakan terus kan. Kalau udah kan. Intinya bersabar. Yang ke pokoknya selalu sabar lah kita ngadapin dia. Sabar, ya. Jadi kalau orang tua tuh banyak cerewet nih gitu ya. Iya. Makan pun milih gitu kan. Saya dari Malang 7 tuh setengah jam beli makanan keras. Hari-hari. Sabar ya. Mudah-mudahan nanti termasuk anak yang soleh. Amin. Dalam surganya Allah SWT. Jadi kita back kembali lagi. Dulu orang tua mungkin tak pernah bercerita bagaimana dia sabarnya merawat kita. Dari mulai kita kecil berak sembarangan, ya kan ibu-ibu paham ni kan? Macam mana cara merawat anak. Nah nanti satu masa, tahu ya, saya angkat ya. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum bang. Ustaz Andi nih, yang tadi nih, yang ya Pak. Baik. Jadi sebagaimana orang tua dulu tidak pernah mengeluh ketika dia merawat anaknya sampai bertahun-tahun. Nah tentunya ketika anaknya sudah dewasa dan kembali orang tuanya seperti anak-anak, berak di tempat, makan bilik. Nah disitulah Allah memberikan ujian. Sabar dan kita menghadapi orang tua. Sedangkan dulu orang tua sabar merawat kita. Yang diasuhnya bukan satu anak itu, 5, 10 anaknya semua diasuhnya. Nah kita ni ngasuh cuma satu orang tua. Kalah kita dengan orang tua ni ngasuh kita. Orang tua ngasuh sampai 10, kita ni ngasuh lah satu orang. Itu cerewetnya minta ampun. Sampai kita doakan kita ya mati bapak ini. Nah, nauzubillah lah ya. Jangan sampai lah seperti itu. Maka di sini Allah ingatkan, hai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Artinya kalau kita sabar, datang pertolongan Allah. Nih, kalau kita mau datang pertolongan, kuncinya 2 aja di sini disebutnya. Sabar dan sholat. Sabar dan sholat itu ya. Mau datang pertolongan Allah, sabar dan sholat. Nah intinya kalau sabar pasti datang pertolongan Allah. Bisa dipahami kan? Bul, kira-kira bul. Contoh orang sabar itu seperti apa?
Sabar itu seperti apa? Terus apa yang panjang pendek-pendeknya? Belum dapat jodoh. Allah. Benar. Ya ceritanya kan ada kan gitu. Belum dapat jodoh. Jadi kalau bersabar pasti datang pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Jadi ada memang maksud tujuan yang Allah kasih kepada kita. Kita pun tak tahu kan. Mungkin karena kita ini terlalu emosi, Allah nak ngasih uji kesabaran kita kan. Tahan tak kita, mampu tak kita. Sabar. Terus kita buka Quran masih surah 2 ayat 155 dan 156. Seratus 155 dan 156. Dapat dah? Dapat? Karena perluan aku syai'in min khawf wal baca bang Tama. Bisa kan baca Quran kan? A'udzu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisayyi Lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wasyiri sobirin. Baik, artinya baca. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Baca lagi ayat selanjutnya. Allazina iza aso batsum musibah Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ini baca siapa? Usep. 155 aja dulu baca. Artinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. bisa dipahami ayat ini. Coba diulang lagi pelan-pelan, baca jangan cepat-cepat. Artinya saja. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang sabar. Sekarang dikhususkan pakai taksis namanya. Dikhususkan siapa nama Bang? Asep. Bang Sep. Sekarang kamu itu dirubah Asep. Contoh seperti ini. Dan kami pasti akan menguji Asep dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada Asep yang bersabar. Bisa dipahami? Jangan saya bacakan lagi. Dan kami pasti akan menguji Asep. Dan kami pasti akan menguji Asep dengan sedikit ketakutan,
dengan sedikit kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada Asyim yang bersabar. Bisa? Nah, baik. Nah, pertanyaannya, jadi kalau paham ayat ini kan? Nah, pertanyaannya, kira-kira contoh yang Allah kasih ketakutan itu seperti apa Bang Asyim? Takut kehilangan, misalnya harta kita banyak, takut nih diambil orang. Apalah contohnya tuh? Misalkan lah, Bang misalnya Asyim punya apa? misalnya punya motor kan, misalnya motor itu kan kesan kita dirawat lah, tapi ini saking takut begitu nih, itu lah di tatu dikunci apa kan macam kan, itu takut kehilangannya, Takut kehilangannya. takut kehilangan. Baik. Jut sebelah nih, Pak Anu nih. Apa nih? Rafi. Contoh diuji dengan kelaparan itu seperti apa? Contoh diuji dengan kelaparan tuh bahwasanya kita nih biasa takut dengan namanya lapar, Ustaz. Jadi kita setiap hari terus berusaha lah untuk nyari yang namanya untuk makan, atau biasa orang nyebut nyari sesuap nasi, Ustaz. Karena dari itulah ketakutan orang tuh, orang mencari sesuap nasi itu, Ustaz. Orang takut tak makan, Orang takut kelaparan, sampai dia bekerja banting tulang, tulang dibanting. Insyaallah. Masuk pagi, balik tak balik tengah malam, macam Bang Toyib gitu ya. Insyaallah, Ustaz. Baik. Terus Pak Muda, Allah puji dengan kekurangan harta. Contohnya seperti apa? Kekurangan harta. Contohnya kita pengen sesuatu tapi tidak punya uang untuk membelinya, akhirnya kita merasa kekurangan dengan harta itu. Contohnya seperti apa tuh? Contohnya umpamanya nak beli motor atau Motor. apa gitu. Oke. Tapi karena keadaan uang jadi merasa kekurangan gitu. Jadi merasa kurang lah pokoknya karena tidak ada uang untuk membelinya. Jadi Allah puji lah ya. Iya. Nengok motor orang, pengen, sementara duit tak cukup. Jadi cukup dipegang-pegang ya lah motor orang tu itu ya. Baik, itu contohnya. Hari contoh Allah puji dengan jiwa. Jiwa. Jiwa menurut saya ini takut misalnya punya anak takut diambil itu, misalnya sedih yang berlebih gitu. Misalnya punya orang tua memang udah saat sampai batasnya gitu kan, kita tidak bisa nerima itu jiwa. Ataupun mungkin yang udah menikah belum dikasih momongan, ketakutan gitu. Jiwanya ya, ketakutan. Padahal sebenarnya Allah muji gitu ya. Orang tua yang disayang-sayang, orang tua yang dicinta-cinta, tiba-tiba dipanggil oleh Allah. Allah uji jiwanya. Jangan stres begitu ya. Berarti ini ujian Allah Ta'ala. Terus, nah sebelahnya, nih abang siapa nih ya? Yang panjang. Sukma. Allah uji dengan buah-buahan. Buah-buahan ini termasuk untuk dimakan. Buah-buahan. Kira-kira bisa dipahami tak? Nah, bisa dipahami tak ayat ini? Bisa. Kira-kira apa yang abang bisa pahami dari ayat ini? Nah terserahlah yang abang bisa pahami apa dari ayat ini. Buah-buahan. Paham ya? Tak bunyi pula ya? Coba baca lagi. Baca dari artinya saja. 155. Tidak nampak Ustaz. Tidak nampak. Siapa nama abang ini? Sukma. Baik, ini saya bacakan ya.
Dan pasti kami akan menguji sukma dengan sedikit ketakutan. Dan pasti kami akan menguji sukma dengan sedikit ketakutan. Dan menguji sukma dengan sedikit kelaparan. Dan menguji sukma dengan sedikit kekurangan harta. Dan menguji sukma dengan sedikit jiwa. Dan menguji sukma dengan sedikit buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada sukma yang sabar. Bisa dipahami? Apa maksud Allah itu? Allah pasti menguji manusia. Menguji manusia. Allah pasti menguji manusia. Siapa tuh yang diuji itu? Manusia itu siapa? Manusia saya. Sukma. Jadi Allah menguji sukma. Ya, materi makanan. Baik, sekarang apa yang sukma rasakan selama ini yang diuji oleh Allah itu apa? Yang diuji kekurangan. Kurang apa? Kekurangan materi uang gitu kan. Nanti semua pun begitu kan? Bukan sukma ya. Kita harus sabar. Minta bantuan. Harus sholat, sabar. Jadi sukma itu diuji oleh Allah dengan kekurangan. Jadi minta bantuan kepada Allah gitu ya. Jangan ke orang. Jangan ke orang. Ya. Benar Allah. Jangan ke orang, mesti minta bantu dulu kepada Allah. Kepada Allah Ikhtiar. SWT. Baru ikhtiar gitu ya. Ya. Alhamdulillah. Baik, nah, Sandok sebelahnya nih. Siapa tuh? Yang sebelah Saiful nih? Luis. Hah? Luis. Orang Itali. Luis. Ayat 156. Bacakan ayatnya, hadis. Apa artinya juga? Allazina jadi artinya betul. Sungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Siapa namanya? Luis. Mukhlis. Bahasa kerennya Luis. Oh, Mukhlis yang apabila ditimpa musibah, Mukhlis, jikalau engkau ditimpa musibah, berkatalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah. Luis itu milik Allah. Dan hanya kepada Allah dan Luis juga dikembalikan. Contoh musibah yang pernah Luis rasakan itu apa? Mukhlis. Mungkin ceweknya dilahirkan orang atau musibah apa? Musibah diomongkan orang. Apa? Diciptakan terlalu ganteng ke terlalu jelek. Jadi diceritakan orang, musibah diceritakan orang. Kena gibah. Kena gibah ya. Apa contohnya seperti apa? Digibah kan? Contohnya seperti apa digibah? Apa yang diceritakan? Jeleknya itu apa? Hidung tenggelam. Apa sifatnya ke yang jelek? Atau wajahnya ke? Difitnah, ya seperti apa difitnahnya? Mungkin saya bilang kerja tidak benar. Mukhlis dibilang kerja kelab malam, misal tak benar gitu ya, atau kerja lain mungkin. Jadi dalam ayat ini Allah suruh apa? Kalau difitnah, kalau diceritakan orang, musibah itu namanya. Diceritakan orang kira-kira musibah atau enggak? Kan. Itu dapat pahala mana? Orang gibah itu dapat pahala. Benar.
Alhamdulillah. Nah, kira-kira yang musibahnya seperti apa? Kalau diceritakan buruk itu kan musibah lah. Mungkin buruk memang gitu. Musibah. Mungkin kan seperti itu. Kalau diceritakan orang, berarti itu aibnya yang diceritanya, keburukan orang menceritakan, kan? Itu jatuhnya seperti menggibah. Nah, contoh yang musibah ini seperti apa? Musibah. Saya dapat musibah nih. Ya Allah, tak mampu kasih saya nerima musibah nih. Kira-kira itu seperti apa lah tuh? Rumah terbakar, sakit, rumah terbakar, apalagi sakit, musibah, kehilangan, apalagi masuk angin, bencana alam, kehilangan, kehilangan orang yang dicintai, musibah, kehilangan barang yang disayang, musibah. Nah, yang seperti ini mesti apa kita? Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita balikkan kepada Allah. Allah ya yang membuat musibah, Allah pula lah yang menghilangkan musibah. Dari Allah kembalikan kepada Allah. Baik. Nah, yang belum nih sampai belum. Ini tapu belakang dia. Syekh Rifan. Maksud dalam ayat ini apa, Pak? maksudnya Ayatnya ayat yang 155. intinya 155 Ustaz. Ya. Dia pasti akan menguji dengan sedikit ketakutan, kelaparan. Intinya ini Ustaz, kalau ada pepatah tuh orang sabar disayang Tuhan. Jadi setelah diuji dengan Tuhan kan, pasti nanti dikasih ini apa? Dengan kabar gembira itu istilahnya, setelah diuji kita pasti suatu diganti dengan yang itu Ustaz. Lebih baik. Baik. Coba buka surah Ali Imran ayat 105. Akan diuji Allah dan Rasul lebih baik. Ali Imran ayat 105. Ali Imran surah 3 ayat 105. Masih jauh. Sudah siapa muda? Ya, 105. Ali Imran depan surah 3 ayat 105. Ya cukup jika bangun. Depan? Ada. Kamu baca sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min wa ya'tukum min farihim fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba. Niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Jadi kalau kita sabar dalam ayat ini dan bertakwa. Jadi sabar dan bertakwa. Ketika ada orang yang jahat pun dengan kita, tiba-tiba, maka Allah pun akan datangkan pertolongannya.
Dengan apa? Allah turunkan malaikat yang berjumlah 5.000 malaikat. Ada tanda-tanda khusus yang Allah kirim. Jadi namanya orang sabar itu pasti datang pertolongan Allah. Nah, sebelumnya saya pernah cerita Abu Bakar dan Nabi Muhammad ketika itu datang orang Badui, ngomong-ngomong kan, orang Badui tertutup pasar, senyum Abu Bakar kan, Rasul pun tersenyum. Sabar nanti Abu Bakar tuh. Marah tadi orang Badui ini melihat Abu Bakar tersenyum, Rasul tersenyum, macam ngolok-ngolok. Makin marah lah orang Badui. Ngamuk dia, Abu Bakar tetap senyum, Rasul pun tersenyum. Makin marah lagi orang Badui. Ditariknya lah baju Abu Bakar. Begitu ditariknya baju Abu Bakar, maka timbul sifat manusiawinya Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, jika engkau bisa berbuat seperti ini, aku pun bisa berbuat. Ketika itu sudah marah Abu Bakar nih. Abu Bakar marah. Nah tiba-tiba Rasul ini sebelah Abu Bakar lari. Padahal kalau kita tengok yang salah ini siapa? Yang salahnya Abu Bakar ke atau orang Badui? Badui. Tapi kenapa Rasul ini lari? Maka dikejarnya Rasul ini. Afwani ya Rasulullah, maafkan saya Rasulullah. Kenapa engkau tiba-tiba pergi ya Rasulullah? Apakah engkau marah? Maka Rasul mengatakan, aku tidak marah sama engkau, dan aku tidak marah dengan orang Badui itu. Nah, ketika engkau bersabar, datang malaikat mendoakan ampunan kepadamu. Yaghfirlahu ya Allah, ampunkan dia ya Allah. Ku tengok dosa-dosa kau ini sedikit, tinggal sedikit, ya kata Rasulullah. Karena didoakan malaikat tadi kan, karena dia sabar. Jadi orang sabar itu didoakan malaikat. Maka yang kedua kalinya begitu juga, engkau sabar, datang lagi malaikat dari langit mendoakan lagi ampunan. Bahkan tak ku tengok lagi dosa-dosa engkau, kata Rasulullah. Hanya gara-gara sabar nih. Begitu ketiga kalinya engkau marah karena orang Badui tadi marah, maka ku lihat, kata Rasulullah, malaikat yang banyak tadi itu tiba-tiba pergi. Kau tahu siapa yang datang? Setan. Nah, aku ini tidak mau dekat dengan setan, kata Rasulullah. Aku tidak mau bersalam dengan setan, aku tidak mau berkawan dengan setan. Maka aku pergi. Bukan aku marah dengan kau, enggak. Aku tidak mau berkawan dengan setan. Maka kalau orang marah-marah itu kesetanan. Oh, setan. Nah, ciri-cirinya apa? Matanya merah, mukanya merah. Matanya merah, mukanya merah. Kenapa? Sudah setan masuk di dalam tubuhnya melalui saluran darahnya. Timbullah emosi. Awalnya marah, timbul emosi. Akhirnya tidak terkontrol. Jadi caranya bagaimana menghilangkan itu? Maka Rasulullah SAW memberi tips. Nah, kalau engkau lagi marah, kata Rasulullah, dalam keadaan berdiri, duduk supaya engkau sabar. Duduk pun masih gak marah, bareng pun masih gak marah, ambil air wudhu, kata Rasulullah. Setan dari api ini padam apabila kena air. Maka dengan wudhu maka padamlah api tersebut, pergilah setan. Terus masih gak marah, maka kata Rasulullah dalam ayat yang disebutkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu wassabiru warabitu. Nah, kalau masih marah, maka kau ingatlah wajah-wajah orang-orang soleh. Kau ingatlah wajah orang-orang soleh itu siapa? Siapa yang mengajarkan, oh ini Pak Ustaz bilang jangan marah, ingat. Oh jangan marah. Masih gak marah? Teringat wajah orang soleh, masih gak marah? Ambil tangan, usap ke dada, tarik
sudah ada istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini tip-tip semua. Kalau kita dalam keadaan marah, masih gak marah, udah berapa tip dah nih? Masih gak marah, ambil Quran, baca sampai 1 juz. Sampai 1 juz. Kira-kira kalau orang ngaji 1 juz berapa jam? 1 jam. Kira-kira ada tak orang marah 1 jam? Tidak ada. Maka kalahkan dia dengan mengaji Al-Quran. Bawa ngaji. Insya Allah dia tidak akan marah karena sudah teralihkan kepada ngaji Quran. Jadi hilanglah cerita marahnya tu karena dibawa ngaji. Maka itu tips untuk menghilangkan supaya kita tidak marah. Kalau marah kawannya setan, kalau sabar kawannya malaikat. Nah kalau malaikat berkawan dengan kita didoakan ampunan, didoakan rahmat oleh malaikat, dan kita akan dibukakan hati kita dari hijab-hijab yang menutupi kebenaran-kebenaran disebabkan karena didoakan malaikat. Insyaallah. Jadi mulai dari sekarang kendalikan kesabaran. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Dan orang-orang yang bersabar itu bersama dan dekat kepada Allah. Nah, kalau orang marah-marah itu jauh daripada Allah. Orang marah-marah jauh daripada Allah. Jadi mudah-mudahan kita ini bisa mengendalikan kesabaran kita, sehingga nanti di bulan suci Ramadan ini juga banyak cobaan dan godaan ini. Nah, kalau kita mulai tidak sabar, bisa-bisa pahala puasa kita akan berkurang, bahkan bisa hilang pahala puasa kita disebabkan karena tidak sabar. Nah, itulah ya lebih kurang tentang orang-orang yang bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang sabar ini bukan perkara yang mudah diceritakan, memang nyaman, tapi begitu prakteknya berat sekali, betul-betul berat. Dan saya punya datuk saya, dia itu tidak pernah marah kecuali 2 ayat. Cucunya tidak ngaji dan cucunya tak sholat, itu marahnya. Selain daripada itu tak pernah marah. Itu tanahnya banyak di oleh pengiran. Itu tanahnya itu puluhan hektar, diambil sama keponakan-keponakannya. Senyum-senyumnya beliau, malah anak yang marah. Apa katanya, disampaikan kepada anak, dah tak apa-apa, untuk jatah dia di dunia ambillah, tidak akhirat kan urusan dia sama Allah, pun tak jadi kekurangan kita kalau diambil. Itu Pak, bukannya 1 kampling, puluhan hektar dibuat perumahan di sana itu. Tetapi saya tengoklah innamal mu'minuna bil khawatim, dengan kesabaran beliau, saya tengok beliau itu meninggal dalam keadaan tersenyum. Dalam senyum. Dan ini maaf saya ceritanya, bahkan beliau meninggal selain dari keadaan tersenyum, beliau mengeluarkan air mani ketika meninggal. Berarti ini mati. Meninggalnya seperti ini yang kita butuh. Orang tuh kalau sabar, meninggalnya itu pasti bagus. Benar itu. Tengoklah, kalau orang-orang yang sabar itu bagus. Dia tidak menyusahkan orang, tidak merepotkan orang, meninggalnya pun dalam keadaan baik. Kenapa datang pertolongan Allah tu? Pertolongan Allah datang kalau dia sabar. Maka tak ada ruginya orang-orang sabar ni, tak ada ruginya. Tak ada ruginya, pasti Allah datangkan pertolongan. Itulah ya, insyaAllah ya. InsyaAllah. Jadi kita berdoalah terus kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah jadikan aku sebagai hamba yang bersabar. Minta terus kepada Allah Ta'ala, karena mungkin ini yang kita susah.
Apalagi kalau anak banyak kan, satu dimintain, yang satu minta itu. Belum lagi ini masalah orang tua, belum lagi masalah keluarga kan. Bingung gitu tuh, gimana masalah menyelesaikannya. Maka dengan apa lagi lah kita nak menyelesaikan masalah. Kalau marah-marah pun tidak akan selesai kan. Maka mintalah kepada Allah, sholat, minta kepada Allah, ya Allah berikanlah pertolongan dalam jalan keluarmu ya Allah. Sabar, pasti datang pertolongan Allah. Kapan itu? Wallahu a'lam bishawab. Pasti Allah akan datang. Allah akan datang. Dan nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wasabirus sabirin. Jadi ayat ini sebenarnya ayat untuk corona ini. La nabluwannakum bisyai'in minal khawf. Pasti kami akan uji engkau dengan ketakutan. Kita tengok orang takutnya nak jumpa orang tu, fobia. Jumpa orang dia takut, tak pernah semenjak corona ni. Jumpa orang tu takut, karena takut bersalaman. Nah, asal nengok orang lari, nengok orang bersep lari, Jadi memang kami uji kata Allah dengan ketakutan. Dan yang lebih parahnya kami uji dengan jiwa. Berapa banyak semenjak corona ni macam orang gila kebanyakan. Pakai plastik di tengah jalan. Tak terwudu kan? Aneh kan? Aneh lah kalau kita ni masih ada keimanan, yakin sama Allah, alhamdulillah. Negeri luar sana yang tak ada punya Tuhan, pergi ke supermarket pakai plastik, hujan tak ada, apa tak ada. Kan macam orang gila tu namanya. Jiwanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah-buahan gampang dulu, akhirnya bertentangan masalah kesehatan dengan makan nih. Kalau di Eropa sekarang kan udah ada mikir lagi masalah kesehatan, yang dipikir ekonomi sekarang. Bagaimana nak membalikkan lagi Eropa yang dulu duitnya habis untuk vaksin, sekarang balik lagi. Yang dipikir ekonomi, bukan lagi kesehatan yang dipikir. Tapi aman-aman pula, alhamdulillah kan. Cuma di Indonesia ini kan masih memikirkan kesehatan. Ini Allah uji gitu bang. Allah uji kita, kuat tak kita nih gitu. Idza azabatun musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau tak ini kembalikan kepada Allah. Jangan sampai kena uji corona tiba-tiba yakinnya bukan yakin kepada Allah, yakinnya kepada corona yang membunuh, corona yang mematikan. Padahal yang membunuh itu Allah, yang mematikan itu Allah, semua itu Allah. Nah, ini Allah nak menguji keimanan kita. Kita sibuk ngurus imun je, tapi kita lupa bahwa ada yang mesti kita sibukkan, keimanan. Ini Allah uji tu. Akhirnya orang sibuk beli obat ini, beli obat itu, sementara imannya tidak dikasih, tidak disibukkannya dengan ibadah. Lepas masjid, lepas ibadah, lepas obat yang terus dimakan. Padahal yang dibawa mati itu adalah keimanannya kepada Allah. Jasadnya habis-habis lah, jasadnya habis-habis lah. Yang dibawa ini kan keimanannya kepada Allah. Oleh karenanya ini ujian yang Allah Ta'ala berikan. Siapa yang lebih baik amalnya di sisi Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitulah lebih kurang tentang kesabaran. Semoga kita mendapatkan manfaat dari ini semua. Semoga kita tetap istiqomah kepada Allah SWT. Amin ya Allah, amin. Minggu depan kita belajar ngaji Quran, tajwid. Nah, ini banyak yang ngaji ini belum apa. InsyaAllah sedikit pelan-pelan. Kuncinya sering kalau Ustaz sampaikan, kunci mengaji ini adalah sering mengaji. Maka mulai dari sekarang luangkan waktu setengah jam 20 menit untuk mengaji Quran. Luangkan waktu. Jangan kita tidak luangkan waktu untuk agama ini. Rugi, menyesal kita di akhirat nanti. Nah, kalau udah menyesal di akhirat, apa cerita? Bukan tempat penyesalan di akhirat itu. Di akhirat itu tempat menerima amal-amal yang kita kerjakan di dunia. Akhirat.
tempat menerima amal tapi tidak bisa beramal, di dunia tempat beramal tapi amal tidak kelihatan. Nah, mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, beramallah banyak-banyak, ngaji Quran banyak-banyak, sholat banyak-banyak, zikir banyak-banyak, puasa banyak-banyak. Ini semua tabungan ini. Begitu nanti sampai kita di akhirat, kita sudah memetik dari tabungan-tabungan yang telah kita tabung ketika di dunia. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua bisa mampu dan kuat untuk beramal soleh ini. Ingat pesan saya, latihan mulai dari sekarang. Rajab ini latihan puasa Senin Kamis jalan. Senin Kamis. Kalau bisa yaumul bait, alhamdulillah. Senin Kamis puasa. Ya, insyaallah ya. Insyaallah. Insyaallah. Terima kasih. Sempurna majelis, kita tutup dengan membaca doa kifarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada guru kita yang alhamdulillah malam hari ini Dilanjut ya. Saya siap. Selesai materi kita tentang tematik Al-Quran dan juga sudah langsung ditutup oleh doa untuk majlis bersama guru kita. Silakan kawan-kawan sambil santai ya. Next. Berikutnya kita akan membahas beberapa poin, di mana poin ini tentang yang pertama untuk list keberangkatan kita